Tugas video tentang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Selamat menyaksikan. Pertama, hakikat manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Manusia didudukan sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, hak, dan kewajibannya. Satu, kodrat manusia. Kodrat manusia adalah keseluruhan sifat-sifat dasar, kemampuan atau bakat-bakat alami yang melekat pada manusia, yaitu manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dua, harkat manusia. Harkat manusia artinya derajat manusia. Harkat manusia adalah nilai manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, kedudukan manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai person atau perseorangan atau sebagai diri pribadi. Manusia sebagai diri pribadi merupakan makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan yang Maha Esa. Disebutkan dalam kitab suci Al-Quran bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik diri. Manusia sebagai individu selalu berada di tengah-tengah kelompok individu yang sekaligus mematangkannya untuk menjadi pribadi yang prosesnya memerlukan lingkungan yang dapat membentuknya pribadi. Namun tidak semua lingkungan menjadi faktor pendukung pembentukan pribadi, tetapi ada kalanya menjadi penghambat proses pembentukan pribadi. Gue bukan orang lain, gue bukan si A, B, atau C. Sama dengan mereka juga bukan gue. Kami semua adalah individu yang berbeda, punya tujuan yang berbeda, punya cara yang berbeda. Jadi, lu punya pilihan untuk nontonin siapapun, tapi lu harus ingat, lu gak bisa memaksa seseorang untuk menjadi apa yang lu mau. Sama seperti sekarang ini, gue gak lagi memaksakan lu untuk menjadi apa yang gue mau, karena gue tahu bukan gitu cara kerjanya. Tapi ini adalah catatan buat kita semua untuk jangan pernah membandingkan, karena ketika kita membandingkan, di saat itulah kita kehilangan kebahagiaan. Keempat, peranan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai pribadi adalah berhakikat sosok, artinya akan senantiasa dan selalu berhubungan dengan orang lain. Kebutuhan akan orang lain dan interaksi sosial membentuk kehidupan berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok, manusia membutuhkan norma sebagai patokan dalam bertingkah laku manusia dalam kelompok. Kelima, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tunduk pada aturan dan norma sosial. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Potensi manusia akan berkembang bila berada di tengah-tengah masyarakat. Keenam, ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial. Tunduk pada aturan, norma sosial. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain, memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ketujuh, fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Terpenuhinya kebutuhan jasmaniah, manusia juga hidup bersama dalam memenuhi kebutuhan rohani. Terbentuknya konsep diri jati diri seorang individu. Pergaulan sosial dan silaturahmi dapat menumbuhkan rasa indah dalam kehidupan serta menimbulkan suasana dinamis. Berkembangnya perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan serta kegotong royongan. 17 orang relawan akan kita challenge untuk membersihkan tempat paling kotor yang pernah Pandawara temui sejauh ini. Kita lihat siapakah yang bisa mengumpulkan kantong sampah plastik paling banyak. Apakah Pandawara Group atau 17 orang relawan? Orang relawan versus Pandawara Group. Meskipun kita berlima, kita optimis bakal menang. Pandawara pada gila semua. Mau nyerah gak? Enggak lah, weh, habisin. Created Nindi Zahara.